Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Dan gimana kabarnya sore dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi dari kompetisi dasar memahami hikmah zakat, infak dan sedekah, implementasi dari rukun Islam. Dan judul materi kita hari ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Saudara dan saudara semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai materi pembelajaran ini, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya robbal alamin. Dan tujuan pembelajaran daripada materi hari ini yaitu yang pertama, agar para siswa mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, membayar zakat ini adalah sebagai implementasi kita sebagai melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Karena rukun Islam yang ketiga yaitu adalah membayar zakat. Nah, orang yang berhak kalau ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, tentulah kalau kita mengeluarkan pasti ada yang menerima. Nah, orang yang menerima zakat ini disebut dengan mustahik zakat. Ingat, orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya ialah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. At-Taubah ayat 6. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir. Apa sih itu orang fakir? Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu orang fakir yang pertama. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pengurus zakat atau yang disebut dengan amil. Apa itu amil? Adalah yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi mereka yang diberi tugas mengumpulkan zakat dan membagikan zakat, dia pun ada haknya untuk mendapatkan dari zakat. Dan yang berhak menerima zakat yang keempat yaitu adalah mu'alaf. Apa sih artinya mu'alaf? Nah, mu'alaf ini adalah orang yang bukan Islam atau non-Islam, yang berkeinginan masuk Islam, non-Muslim tapi punya keinginan pengen masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam atau memeluk agama Islam. Dan yang kelima yaitu orang yang berutang, orang yang punya utang nih, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan maksiat atau berbuat dosa, dan dia tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena orang ini berutang untuk memelihara persatuan umat Islam.
Dan orang yang berhak menerima zakat yang keenam yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah yang disebut dengan fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu hamba sahaya. Apa sih hamba sahaya itu? Yaitu budak yang harus dimerdekakan. Budak itu apa sih? Nah, kalau dalam istilah sekarang itu kayak seperti pembantu. Tapi ketika zaman Rasul, hamba saya ini atau pembantu ini diperjualbelikan. Misalkan tuan yang pertama nih udah nggak butuh pembantu ini, dijual ke orang lain. Bahkan ada pasar yang menjual hamba-hamba saya atau para budak atau para pembantu. Nah, agar dia tidak diperjualbelikan, kita bayarkan zakatnya atau kita kasih zakatnya untuk memerdekakan. Jangan sampai orang ini diperjualbelikan. Dan penerima zakat yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Siapa sih Ibnu Sabil ini? Nah, Ibnu Sabil adalah seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Jadi istilahnya seperti pelajar yang mandiri dan dia kesusahan dalam untuk membayar administrasi atau pembiayaan sekolah, ini pun berhak menerima zakat. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah SWT, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Untuk masalah besarannya, berapa yang mereka dapatkan itu kembali lagi tergantung amil atau orang yang membagikan zakat. Jadi nanti mereka yang menghitung berapa kalkulasi per orang itu dapatnya berapa, nah itu amil yang menentukan, bukan si penerima yang minta. Dan sekali lagi kalau masalah zakat atau apalagi zakat fitrah, ini dianjurkan adalah berbentuk barang atau bahan pokok yang kita makan sehari-hari. Itu yang lebih afdolnya. Nah, itulah materi hari ini yang kita pelajari tentang penerima zakat. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli zakat. Amin ya robbal alamin. Dan kita akhiri materi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.